Di sini kita akan lihat beberapa rangkuman permainan catur dari posisi-posisi yang penting kita pelajari. Posisi-posisi tersebut mungkin saja sering terjadi saat bermain catur. Inilah beberapa situasi penting yang harus kita pelajari. Langsung saja kita simak rangkuman videonya. Inilah rahasia kemenangan cepat putih dari posisi ini. Sedikit kesalahan fatal dari hitam melakukan rokade panjang. Hitam mengira semuanya akan baik-baik saja. Karena pikir hitam putih tidak akan berani melakukan pion kali gajah. Jika menteri kali pion, hitam rugi sudah kehilangan gajahnya. Dan jika benteng gratis ini dimakan, skak! Hitam berarti sudah masuk ke perangkap yang disiapkan putih. Putih akan menyerang menteri dengan benteng gratis lagi. Raja bergeser D2 atau ke E2. Menteri tidak dapat mundur. Semua petak sudah dikuasai putih. Jika menteri makan pion B2, itu juga sama tidak akan merubah keadaan. Dan benteng gratis ini adalah makanan yang sangat lezat. Menteri kali benteng. Dan 2 langkah terakhir hitam akan mati. Menteri kali pion. Skak. Pion kali menteri. Gajah ke A6 skak mat. Dan sekarang, kita lihat kemenangan putih yang lainnya. Perhatikan posisi ini. Ini masih beberapa langkah dari awal permainan. Rahasia kemenangan telak di posisi ini adalah jika kuda ke E5. Hitam merasa kuda ini sangat menekan putih. Selain menekan kuda, kuda ini juga mengancam gajah. Hitam mengira putih tidak berani kuda kali kuda. Dan hitam jadi rugi 1 perwira kuda. Jika gajah berani kali menteri, ini adalah bunuh diri. Karena putih akan mengakhiri permainan cukup 2 langkah saja. Gajah kali pion skak. Raja hanya dapat ke E7. Lalu kuda ke B5. Skak mat. Dan sekarang kita lihat pada posisi yang lainnya. Ini adalah posisi yang dimana pemain elit akan melakukan sebuah langkah yang mengejutkan. Untuk kalian dapat menyimak permainannya dari awal, kalian bisa kunjungi channel ini untuk mencari videonya. Posisi ini adalah hasil potongan dari permainan catur Sergi Karjakin yang memegang buah putih. Sekarang giliran Sergi Karjakin yang bergerak. Di sini Sergi melakukan langkah gila pengorbanan menteri kali pion A6. Tentu saja jika benteng kali menteri saat ini, benteng akan dimakan duluan. Skak! Jadi di sini sebelum benteng kali menteri, benteng kali benteng terlebih dahulu, skak. Setelah benteng kali benteng, barulah benteng kali menteri. Dan inilah hasil dari pengorbanan menteri tadi. Benteng ke C8. Skak! Tidak ada pilihan lagi buat hitam selain menutupnya dengan menteri. Namun akan terjadi 2 langkah mat jika menterinya salah menutup. Jika menteri menutup ke F8, gajah kali gajah. Skak! Setelah raja geser, benteng kali menteri. Skak mat. Checkmate. Jadi langkah menteri di sini harus menutup ke E8. Setelah benteng kali menteri ska, raja bisa kabur ke F7 mengancam benteng. Namun Sergi Karjakin melakukan sebuah langkah yang lebih istimewa lagi. Sangat jarang orang menemukannya. Benteng bergerak ke A8. Gajah belum dapat kali benteng. Karena masih terpin gajah. Gajah kali gajah benteng kali benteng. Dan jika benteng yang kali benteng duluan, gajah kali gajah, skak benteng. Setelah raja geser, gajah kali benteng. Inilah yang terjadi jika gajah mundur melindungi pion G7 yang saat ini terancam menteri. Benteng akan ke D1 membantu menteri mengancam skak mat 2 langkah. Dan jika serangan gajah ditutup dengan pion, maka skak mat 5 langkah yang akan terjadi. Menteri akan dikorbankan memaksa gajah memakan menteri. Lalu kuda akan melompat ke D6 double skak. Raja harus geser ke D8. Dan kuda ke F7 skak. Ini memaksa raja bergeser ke C8. Benteng ke E8 skak. Gajah dipaksa untuk menangkap benteng. Secara otomatis, benteng leluasa bergerak ke D8 skak mat. Checkmate. Inilah langkah dari permainan catur elit. Banyak yang mengira bahwa putih akan kalah, karena hitam dapat melakukan menterinya kali gajah.
Putih akan mati jika berani pion kali menteri. Benteng ke E1 skak. Benteng menutup, benteng kali benteng skak. Menteri kali benteng, benteng kali menteri skakmat. Checkmate. Padahal justru sebaliknya. Jika hitam berani menterinya kali gajah, maka hitamlah yang akan kalah. Pemain elit tidak akan melakukan pion kali menteri, tapi benteng kali benteng ska. Ini memaksa raja harus kali benteng. Lalu putih menterinya ke F1 ska. Jika kuda yang menutup atau raja yang bergeser, maka menteri akan hilang dengan pion. Lalu bagaimana jika menteri yang menutup? Jika menteri menutup ska, maka benteng bebas bergerak ke A8 ska. Dan raja hanya dapat geser ke E7. Lalu benteng ke A7 ska. Setelah raja geser, maka menteri hitam akan hilang. Itulah bedanya langkah elit. Makan tidak sembarang makan. Lalu bagaimanakah jika pada posisi ini? Jika benteng melakukan skak, maka benteng mundur secara otomatis gajah menyekak. Jika raja geser atau menteri kali gajah, benteng akan kali benteng. Gajah kali pion, lalu hitam gajahnya ke E7, mengancam kuda. Dan permainan diakhiri dengan gerakan kuda ke E6, skakmat. Kuda melompat ke D5 mengancam gajah. Jika gajah ke C5, maka kuda ke F6 ska. Jika pion kali kuda, menteri bergerak ke G4 ska. Raja geser ke H8, menteri ke H4, membantu gajah mengancam pion F6. Kemungkinan hitam akan memundurkan gajah ke E7, dan kekalahan hitam tidak akan dapat dihindari lagi, gajah akan ke D3. Langkah sembarang raja geser, menteri ke H7, skakmat. D kali C3, pion maju ke E5. Kuda kali E5 menekan kuda sekaligus mengancam gajah. Disinilah putih memberikan menterinya pada hitam. Kuda kali kuda. Secara otomatis menteri jadi terbuka, lalu gajah kali menteri. Putih gajah ke B5 skak. Raja hanya dapat geser ke E7, gajah ke G5 skak. Jika ditutup dengan kuda, kuda dibuka ke G6, skakmat. Pada saat diskak dengan gajah tadi, jika hitam menutup dengan pion, kuda ke G6, skak. Raja hanya dapat geser ke F7. Lalu kuda kali benteng. Skakmat. Ini dia alasannya kenapa putih ini dapat dikalahkan dengan cepat. Pion maju ke G4, dibalas oleh hitam dengan gajah ke C5. Pion maju menyerang kuda. Putih mengira kuda akan kabur, padahal hitam dengan santainya memajukan pion ke D5. Setelah gajah mundur, hitam masih tidak mempedulikan kuda yang saat ini diancam pion. Hitam melakukan rokade pendek mengaktifkan serangan bentengnya. Setelah pion kali kuda, hitam masih mengabaikan pion tersebut. Hitam memilih gajah kali pion. Di sini putih pion kali pion. Putih mengira akan baik-baik saja, padahal disinilah aksinya hitam dimulai. Gajahnya kali pion. Skak! Di sini putih bisa menangkap gajah, atau putih bisa saja mengabaikan gajah dengan bergeser ke F1 atau ke E2, tapi semuanya tidak merubah keadaan. Dan kita akan lihat satu persatu. Tanpa dijelaskan juga mungkin kalian dapat mengerti. Selamat menyaksikan.
Checkmate.